Bismillah, assalamualaikum, terima kasih masih di Fakta Sejarah dalam kisah tentang Pak Sutri yang bernama Mbak Sri dan Pak Sutrisno bersama anak sematawayang mereka, Dimas. Akhirnya bisa pindah ke rumah baru di daerah Jawa Tengah. Rumah itu dibangun di atas tanah bekas pekarangan tua yang konon dulu merupakan tempat bertapa seorang empu sakti. Karena sudah lama kosong dan terkesan angker, otomatis harga tanahnya murah, sehingga mereka memutuskan untuk membelinya. Mbah Parto, sesepuh desa, mengingatkan bahwa tidak sembarang orang bisa tinggal di sana. Beliau menyarankan agar keluarga Sutrisno memilih hari baik dan melakukan ritual selamatan sebelum menempati tanah tersebut. Sutrisno yang masih memegang teguh adat kejawen mengikuti saran itu. Mereka mengadakan ritual sederhana dan menyembelih ayam hitam, menabur beras kuning, dan meletakkan sesajen berisi tumpeng, bunga 7 rupa, serta kemenyan. Namun tanpa sepengetahuan mereka ada satu kesalahan fatal tentang primbon tanggal yang dipilih ternyata bukan hari baik. Karena orang pintar yang didatangi oleh Mbak Sri keliru membaca primbonnya. Teror apa yang akan mereka alami? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Masih bersama saya Tony, menemani kalian dalam 30 menit ke depan. Jangan skip videonya ya, dengerin sambil masak atau cuci baju atau aktivitas yang lain ya. Ini dia selengkapnya. Bismillah. Senja merayap perlahan di langit desa kecil itu, meninggalkan semburat jingga yang mulai tertelan gelap. Angin sore berembus pelan, menyapu dedaunan kering di halaman rumah baru milik Sutrisno dan istrinya, Mbak Sri. Sutrisno, lelaki parubaya berusia awal 40-an, berdiri di depan rumah barunya dengan tatapan bangga. Keringat masih mengalir di pelipisnya, sisa dari berjam-jam mengangkat perabotan ke dalam rumah. Ia adalah pria sederhana yang percaya pada kerja keras. Meskipun masih memegang teguh ajaran kejawen yang diwariskan leluhurnya, ia tidak terlalu fanatik. Selama hidupnya, ia lebih banyak mengandalkan akal sehat daripada klinik. Di sampingnya Mbak Sri, perempuan lembut berusia 38 tahun, sibuk menyusun perabotan di dapur. Ia adalah istri yang patuh, tidak pernah membantah suaminya. Meski lebih percaya pada logika, ia tetap menghormati adat yang diajarkan orang tuanya. Jika Mbak Sri skeptis, tidak mengamalkan, dan juga tidak menurunkan tentang adat Jawa ke anaknya Mbak Sri, berarti putus di Mbak Sri tentang ajaran tersebut. Bagi Mbak Sri, segala hal harus memiliki alasan, dan jika ada sesuatu yang tidak masuk akal, pasti ada penjelasan rasional di baliknya. Di halaman depan, Dimas, anak laki-laki mereka yang baru berusia 6 tahun, berlari kecil mengejar capung. Ia polos dan ceria, namun sejak kecil sering berbicara sendiri. Beberapa kali Mbak Sri memergoki anaknya bercakap-cakap dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tetapi ia hanya menganggap itu sebagai imajinasi anak-anak. Sutrisno sendiri tidak terlalu ambil pusing. Selama anaknya sehat dan ceria, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sudut desa ada sosok yang dihormati oleh hampir semua warga, Mbah Parto. Lelaki sepuh berusia sekitar 70-an ini dikenal sebagai orang yang paham ilmu titen dan kejawen. Ia sering dimintai petunjuk oleh warga, terutama jika berkaitan dengan hal mistis atau adat. Beliaulah yang pertama kali mengingatkan Sutrisno sebelum pindah ke tanah ini. Rumah itu sendiri sebenarnya tampak biasa. Bangunan sederhana berdinding bata dengan atap genteng tanah liat. Namun ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda. Rumah ini dibangun di atas bekas pekarangan tua yang telah lama dibiarkan terbengkalai. Menurut cerita yang beredar di desa, dulunya tempat ini adalah lokasi semedi seorang pertapa sakti bernama Ki Wangsadipa. Orang-orang percaya bahwa ia tidak pernah meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Di sudut halaman berdiri pohon beringin tua yang akar-akarnya menjulur seperti tangan raksasa. Pohon itu dibiarkan tumbuh, tak ada satupun warga yang berani menebangnya. Dekat dengan pohon itu, ada rumpun bambu yang menutup sebagian pagar belakang rumah. Menurut cerita orang-orang tua, bambu itu tidak boleh ditebang karena ada penghuni tak kasat mata yang menjaganya. Namun bagi Sutrisno, itu hanya tahayul belaka.
Ia tidak percaya bahwa tanah bisa menyimpan sesuatu selain sejarah. Selama rumah itu kokoh, nyaman dan murah, tidak ada alasan untuk menolaknya. Flashback sebelum Sutrisno pindah. Hari itu Sutrisno dan Mbak Sri sedang duduk di ruang tengah, menikmati teh hangat. Matahari hampir tenggelam ketika seseorang mengetuk pintu depan. Ketika pintu dibuka, berdirilah Mbah Parto, bersandar pada tongkat kayunya yang sudah lapuk termakan usia. Apakah hari pindahan ini kalian sudah memilihnya dengan hitungan yang pas? Alhamdulillah, sampun Mbah, sampun milih dino sing apik. Sutrisno melirik Mbak Sri yang langsung mengangguk. Saya sudah minta dihitungkan di tempat tinggal saya sebelumnya sama sesepuh desa yang bisa membaca primbon, kata Mbak Sri yakin. Mbah Parto menghela nafas panjang lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi jangan lupa, lakukan selamatan dulu, lakukan secepatnya. Tempat ini punya sejarah dan kita harus permisi. Sutrisno mengangguk sementara Mbak Sri segera menyiapkan sesajen sederhana seperti yang disarankan. Mereka menggelar tikar di ruang tengah, menata sesajen yang terdiri dari tumpeng kecil bunga 7 rupa dan ayam hitam yang sudah dimasak. Sebuah dupa dinyalakan, asapnya perlahan membumbung ke udara. Namun ada satu hal yang mereka tidak sadari. Ahli primbon yang Mbak Sri mintai tolong salah membaca hari. Hari yang mereka pilih ternyata bukan hari baik, melainkan hari buruk untuk pindah rumah. Saat ritual berlangsung, Dimas yang sejak tadi bermain di teras tiba-tiba masuk dan menatap asap dupa dengan wajah aneh. Pak, lihat, asapnya kok muter di situ saja, kayak disedot sama sesuatu orang berwujud tinggi, Pak, ujarnya sambil menunjuk ke tengah ruangan. Sutrisno dan Mbak Sri menoleh. Benar saja, asap dupa tidak menyebar di seluruh ruangan seperti biasa. Ia berputar di satu titik, membentuk pusaran kecil di udara. Mbah Parto yang melihat hal itu mengernyit, lalu menggumamkan doa dalam bahasa Jawa halus. Belum sempat ia menyelesaikan doanya, tiba-tiba kukuruyuk. Ayam hitam yang sudah mati untuk sesajen mendadak mengeluarkan suara kokok keras akan masih hidup. Mbak Sri tersentak, jantungnya berdegup kencang. Sutrisno pun merasakan bulu kuduknya berdiri. Mbah, ada apa ini Mbah? Tanya Mbak Sri dengan suara sedikit gemetar. Mbah Parto menatap sesajen itu dengan mata nanar. Ia tidak segera menjawab, hanya menarik nafas panjang dan berkata pelan, mungkin hanya kebetulan. Tapi aku sarankan tetap waspada. Malam harinya, keluarga Sutrisno akhirnya tidur di rumah baru mereka. Dimas tidur di kamarnya sendiri untuk pertama kali. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Mbak Sri yang terlelap tiba-tiba terbangun karena merasa haus. Saat berjalan ke dapur, ia melewati kamar Dimas dan mendengar sesuatu. Suara anaknya bercakap-cakap. Ia mendekat dan mendengar Dimas berbisik pelan. Siapa namamu? Mbak Sri mengernyit. Dimas berbicara dengan siapa? Perlahan ia membuka sedikit pintu kamar dan mengintip. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu redup, Dimas duduk di kasurnya menghadap ke sudut ruangan yang gelap. Kenapa bajumu putih semua? Tanyanya polos. Hati Mbak Sri langsung mencelos. Tidak ada siapa-siapa di sudut kamar. Namun sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Dimas tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, Iya, besok kita main lagi ya. Mbak Sri langsung menutup pintu dengan cepat dan kembali ke kamarnya. Ia tidak berani membangunkan Sutrisno, hanya bisa berbaring dengan tubuh gemetar. Di dalam kamar Dimas, suara langkah pelan terdengar menuju jendela. Jendela itu sedikit terbuka, seolah baru saja ada yang keluar dari sana. Di lain waktu, Sutrisno terbangun dengan perasaan aneh. Hawa di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melirik ke arah Mbak Sri yang tertidur nyenyak di sampingnya. Angin berembus pelan melalui celah jendela, menggerakkan tirai tipis yang tergantung di sana. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa memejamkan mata lagi. Dari arah ruang tengah terdengar suara seseorang mengaji. Suara lirih itu terdengar pelan, mendayu-dayu seolah berasal dari seseorang yang duduk bersimpu di lantai, melantunkan ayat suci dengan khusyuk. Sutrisno mengernyit. Siapa yang mengaji malam-malam begini? Pikirnya. Ia bangkit perlahan,
memastikan bahwa suara itu bukan berasal dari radio atau ponsel yang lupa dimatikan. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan keluar kamar menuju ruang tengah. Suara itu semakin jelas. Tetapi ketika ia sampai di ruang tengah tersebut, di sana hening. Ruang tengah kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya lampu temaram yang menyala, menerangi ruangan yang sepi. Sutrisno berdiri diam beberapa detik, mendengarkan baik-baik. Mungkin cuma angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun tepat saat ia hendak kembali ke kamar, tok tok tok, ketukan keras terdengar dari pintu belakang. Sutrisno menoleh cepat. Degup jantungnya semakin cepat. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia berjalan perlahan menuju pintu belakang. Dengan hati-hati ia membuka daun pintu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Tapi ada sesuatu yang lain. Di lantai tanah yang masih lembab terlihat jejak kaki basah. Jejak itu memanjang dari ambang pintu menuju ke dalam dapur. Air dari jejak itu menetes pelan, seolah seorang baru saja berjalan masuk tanpa permisi. Sutrisno menelan ludah. Ia tidak langsung mengikuti jejak itu, hanya berdiri diam di ambang pintu. Angin malam berembus lebih dingin, membawa aroma basah yang aneh. Ia membanting pintu dengan cepat lalu berjalan kembali ke kamar dengan langkah berat. Ia tidak akan membicarakan hal ini pada Mbak Sri. Mungkin hanya halusinasi karena lelah, pikirnya. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu ini bukan halusinasi. Keesokan harinya, suasana rumah tetap seperti biasa. Matahari bersinar terang, mengusir hawa ganjil yang menyelimuti malam sebelumnya. Namun satu hal yang membuat Mbak Sri mulai khawatir adalah perubahan pada Dimas. Anak itu semakin sering berbicara sendiri. Saat Mbak Sri melihatnya bermain di teras, ia mendengar Dimas bergumam pelan, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Bah, bajumu putih, rambutmu panjang banget, kok diam aja?" Jantung Mbak Sri berdegup lebih cepat. Ia melangkah mendekat. "Dimas, kamu bicara sama siapa, nak?" Dimas menoleh dengan wajah polos, lalu menunjuk ke arah bawah pohon beringin tua di halaman. "Itu Mbah yang sering main sama aku." Mbak Sri menelan ludah. Pohon beringin itu berdiri tegak. Batangnya besar dengan akar memucat, mencuat dari tanah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saat malam tiba, ia menceritakan ini pada Sutrisno, berharap suaminya akan khawatir seperti dirinya. Namun Sutrisno hanya tertawa kecil. "Anak kecil emang begitu, Sri. Mereka kan suka berimajinasi." Mbak Sri diam. Apakah hanya imajinasi? Atau ada sesuatu yang lain? Mbak Sri merasakan hal aneh. Di lain waktu malam itu saat memasak di dapur, Mbak Sri merasa ada yang aneh. Ia sibuk memotong sayur, meracik bumbu, tetapi entah mengapa ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Hawa di punggungnya terasa berat. Perlahan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun matanya kemudian tertuju ke dinding dapur, tempat bayangannya terpantul oleh cahaya lampu. Dan ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan pisau. Bayangan dirinya di dinding memiliki kepala yang berbeda. Bukan kepalanya sendiri, tetapi kepala seseorang yang lebih tua, dengan rambut panjang terurai dan wajah kosong tanpa mata. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Ia menutup mata sejenak lalu membukanya lagi. Dengan nafas terengah, Mbak Sri memastikan kompor dan buru-buru keluar dari dapur. Bayangan itu kembali normal. Ia tidak ingin memasak lagi di waktu malam itu. Sementara itu gangguan di rumah semakin meningkat. Malam itu Sutrisno dan Mbak Sri mencoba tidur lebih awal. Namun tepat ketika mereka mulai terlelap, slek, 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 suara langkah kaki menyeret terdengar dari ruang tengah. Sutrisno membuka mata, menajamkan pendengarannya. "Sri, kamu dengar sesuatu?" bisiknya. Mbak Sri yang sudah gemetar hanya bisa mengangguk. Suara langkah itu bukan berasal dari dalam kamar mereka. Pelan tapi pasti, suara itu mendekat ke pintu kamar. Saat itu juga bau anyir dan dupa terbakar menyeruak ke dalam ruangan, membuat dada mereka terasa sesak. Lalu pintu kamar mereka perlahan terbuka sendiri dengan bunyi berderit yang panjang dan mengerikan. Dan di ambang pintu berdiri sesosok perempuan berbaju putih
dengan wajah hancur dan mata kosong menatap mereka. Rambutnya panjang menjuntai, beberapa helai menempel di wajah yang berlumuran darah. Mulutnya sedikit terbuka mengukir senyum mengerikan. Mbak Sri ingin berteriak tapi suara tercekat di tenggorokannya. Sutrisno menatap makhluk itu dengan tubuh kaku, tak bisa bergerak. Makhluk itu memiringkan kepalanya perlahan, seolah sedang mengamati mereka. Lalu dalam sekejap ia menghilang begitu saja, hanya meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Mbak Sri mulai menangis, namun Sutrisno tetap menolak, percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Mbak Sri tidak bisa menunggu lebih lama. Setelah malam yang mengerikan dengan sosok perempuan berwajah hancur di ambang pintu, ia merasa bahwa gangguan di rumah ini sudah semakin tak tertahankan. "Kita harus panggil Mbah Parto, Mas," pintanya pada Sutrisno keesokan harinya. Sutrisno awalnya masih bersikeras bahwa semua ini hanya perasaan takut yang berlebihan. Tetapi setelah melihat mata istrinya yang sembab karena kurang tidur, ia akhirnya mengalah. Mbah Parto datang menjelang sore. Pria sepuh itu mengenakan jarik lusuh dan membawa besek berisi kemenyan, bunga 7 rupa dan ayam hitam. Matanya yang sayu memancarkan kewibawaan, seolah bisa menembus ke dalam alam gaib hanya dengan tatapannya. Begitu melewati ambang pintu, ekspresinya langsung berubah. Aduh, salahmu gede, Tres," desisnya sambil menggeleng pelan. Mbah Parto berhenti sejenak di tengah ruang tamu. Ia menghela nafas panjang, memejamkan mata, lalu berkata dengan suara berat, "Energi di rumah ini kenceng banget. Ono sing jengkel." Jantung Mbak Sri berdetak lebih cepat. Sutrisno mulai merasa gelisah. "Marah kenapa, Mbah?" tanyanya. Mbah Parto tidak langsung menjawab. Ia menatap ke sudut ruangan. Tempat dupa selamatan yang mereka nyalakan beberapa hari lalu masih menyisakan abu hitam di lantai. "Sri," panggilnya tiba-tiba. "Dino sing wingi dipilih salah." Mbak Sri tercekat. Iya, Mbah. Tapi gimana untuk memperbaikinya, Mbah?" Mbah Parto menggeleng dengan wajah muram. "Bukan soal memperbaiki. Tanggal yang kamu pilih itu tanggal apes. Pintu untuk mereka malah kebuka lebar." Tanpa menunggu lebih lama, Mbah Parto mulai menyiapkan ritual kecil. Ia duduk bersila di tengah ruang tamu, membakar kemenyan di atas tempurung kelapa, lalu mulai merapal doa-doa dalam bahasa Jawa halus. Suasana rumah mendadak menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, asap kemenyan tidak naik ke atas melainkan berputar-putar di satu titik, seperti tersedot ke dalam sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Parto mendadak tersentak, tubuhnya sedikit gemetar, wajahnya berubah tegang. "Duh Gusti, ternyata sampean masih ada di sini toh?" Mbak Sri memegang tangan Sutrisno dengan erat. "Mbah, wonten napa, Mbah?" suaranya bergetar. Mbah Parto menghela nafas panjang sebelum berbisik pelan namun tajam. "Kiwang Sadipa." Sutrisno mengernyit. "Sinten niku, Mbah?" Mbah Parto menoleh padanya dengan ekspresi serius. "Dulu, lemah iki adalah tempat pertapaan seorang empu sekti namanya Kiwang Sadipa. Beliau meninggal di sini dalam semedi yang panjang, tapi jiwanya tidak pernah benar-benar pergi. Ternyata dia masih menganggap tempat ini sebagai ruang semedinya. Dan kalian telah mengusiknya." Tiba-tiba, bruk! Sebuah suara keras terdengar dari arah dapur, seperti ada yang membanting sesuatu. Lalu suara perempuan menangis menggema dari dalam tembok rumah. Mbak Sri langsung menjerit dan memeluk Sutrisno erat. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, gangguan semakin brutal. Dimas yang sejak tadi duduk diam di sudut ruangan tiba-tiba menggigil. "Mas," suara Mbak Sri tercekat. "Dimas kenapa?" Anak kecil itu mulai meremas tangannya sendiri. Matanya membelalak, bola matanya bergerak liar ke segala arah. Nafasnya tersengal dan bibirnya mulai bergetar. Lalu, "Aku ora seneng kowe neng kene." Suara itu bukan suara Dimas. Suara itu dalam, paro dan penuh kebencian. "Dimas, nak, sadar, nak." Mbak Sri menepuk-nepuk pipi anaknya, tetapi Dimas justru mendongak ke langit-langit dengan mata melotot, seolah melihat sesuatu di sana. Angin tiba-tiba berembus kencang di dalam rumah. Lampu padam seketika, menyisakan hanya cahaya redup dari lilin yang dibawa Mbah Parto. Astagfirullah. Mbah Parto meraih tasbihnya dan mulai membaca doa lebih kencang.
Dimas tiba-tiba menjerit keras, lalu tubuhnya terangkat sedikit dari lantai sebelum jatuh dengan keras. Saat itu juga dinding rumah mulai bergetar. Dari dalam tembok terdengar suara bisikan-bisikan samar. Pergi, pergi, pergi dari rumah ini. Sutrisno yang selama ini masih menyangkal keanehan di rumah ini akhirnya mulai ketakutan. Mbah Parto berusaha tetap tenang. Dengan suara tegas ia berkata, "Sampean kabeh kudu lunga saka kene. Semua harus pergi dari rumah ini." Namun Sutrisno meskipun tubuhnya gemetar masih mencoba bertahan. "Tapi Mbah, aku sudah habis banyak duit buat beli rumah ini, Mbah." Mbah Parto menatapnya dengan tajam. "Duit iso digoleki, tapi nyawamu, anakmu, bojomu mung siji tres." Mbak Sri sudah menangis. Dimas yang kini sadar kembali hanya bisa meringkuk ketakutan dalam pelukan ibunya. Dan saat itu juga dari arah dapur terdengar suara langkah berat, seperti seseorang sedang berjalan dengan menyeret kakinya. Srek, srek, srek. Mereka semua menoleh ke arah suara itu. Dari balik kegelapan dapur, samar-samar terlihat sesosok bayangan tinggi besar, berjubah putih dengan rambut panjang menjuntai, berdiri diam menatap mereka. Dan setelah azan subuh berkumandang, makhluk itu menghilang. Paginya, Mbah Parto berusaha menasihati Sutrisno agar segera pindah. Namun Sutrisno mencoba bertahan dahulu beberapa hari ke depan. Di malam berikutnya, udara di dalam rumah terasa semakin berat. Lampu-lampu yang biasanya redup kini padam sepenuhnya, hanya menyisakan cahaya dari lilin di meja. Sutrisno terbangun mendadak pada pukul 3 dini hari. Bukan karena suara, melainkan karena seluruh rumah bergetar. Lemari kayu di kamar berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Gelas dan piring di dapur berjatuhan satu persatu. "Ya Allah!" desisnya sambil melirik ke arah Mbak Sri yang juga sudah duduk tegak di kasur dengan wajah pucat. Lalu suara jeritan kecil pecah dari kamar sebelah. "Ah!" Dimas, Sutrisno dan Mbak Sri langsung berlari ke kamar anak mereka. Briak! Pintu kamar Dimas tiba-tiba tertutup sendiri sebelum mereka sempat membukanya. Dari dalam terdengar suara anak kecil itu menangis keras. "Mas, Dimas kenapa? Bukain pintunya!" Mbak Sri menjerit panik. Sutrisno mendobrak pintu sekuat tenaga. Begitu berhasil terbuka, pemandangan di dalam kamar membuat mereka membeku dalam ketakutan. Di langit-langit kamar, sebuah bayangan raksasa hitam bergerak perlahan, seolah merayap di atas kepala mereka. Dimas duduk meringkuk di sudut ranjang, menatap ke atas dengan mata melotot dan tubuh menggigil. Bibirnya gemetar, tangannya gemetar menunjuk ke langit-langit. "Bapak, ada yang ngeliatin kita, Pak," bisiknya ketakutan. Dan saat itu juga Mbak Sri menjerit lebih keras. Di sudut ruangan, sesosok bayi tanpa kepala merangkak pelan ke arah mereka. Tubuh mungil itu bergerak tersendat, darah hitam menetes dari leher buntungnya, dan suara lirih terdengar seperti tangisan yang tak runtuh. "Astagfirullah, Mas. Sepertinya benar kata Mbak Parto, kita harus pergi, Mas." Mbak Sri menarik lengan suaminya. Sutrisno terguncang. Ia yang sejak awal menolak percaya kini tak punya alasan lagi untuk menyangkal. Mereka harus keluar dari rumah ini. Mbak Parto datang hanya 15 menit setelah mereka memanggilnya, dan gangguan pada puncaknya itu. Kali ini wajahnya tak lagi sekedar khawatir, tetapi penuh ketegangan. "Aku kan wingi wes ngomong, wes tak wanti-wanti. Sudah aku peringatkan." Tanpa membuang waktu, beliau menaburkan beras kuning ke setiap sudut rumah, sembari melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Dupa kembali dinyalakan dan aroma menyesakkan segera memenuhi ruangan. Namun kali ini asap dupa tidak naik seperti biasa. Sama, tersedot ke satu titik di ruang tamu seperti malam yang lalu, membentuk siluet samar seorang perempuan berbaju putih kali ini. Sosok itu berdiri diam, rambut panjangnya menutupi wajahnya, bahunya naik turun, tubuhnya gemetar. Mbah Parto menatap sosok itu dengan tegas. "Kowe sopo?" Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Suara lirih keluar dari bibirnya yang membiru. "Aku raiso metu. Aku tidak bisa keluar," katanya. Air mata hitam mengalir dari matanya yang kosong. Suaranya terdengar seperti tangisan anak kecil yang teredam. Mbah Parto mendekat, lalu membacakan doa lebih kencang. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari dalam rumah. Gubrak! Pintu-pintu terbanting sendiri, gelas piring dan perabotan berjatuhan lagi, seolah ada kekuatan yang berusaha mengusir mereka. Mbak Sri menutup telinganya. Dimas menangis ketakutan dan Sutrisno memandang sosok perempuan itu dengan ngeri.
Itu siapa, Mbah? Siapanya Ki Wangsa Dipa? Mbah Parto menggeleng. Bukan siapa-siapanya. Kalau Ki Wangsa Dipa hanya marah karena tempat semedinya terganggu, itu makhluk dari luar yang tersedot ke sini. Lalu ia menatap sosok perempuan itu dengan raut sedih. Tapi yang ini, ya perempuan ini, dia korban. Dulu dia juga tinggal di sini, sama seperti kalian. Mbak Sri menahan nafas, tercekat. Korban, maksudnya Mbah? Sebelum Mbah Parto menjawab, sosok perempuan itu tiba-tiba menjerit keras, memperingatkan. Metu! Katanya suruh keluar dari rumah itu. Seketika seluruh rumah bergetar lebih dahsyat dari sebelumnya. Dari balik jendela, sesosok bayangan lain berdiri di luar, mengawasi mereka dengan mata merah menyala. Mbah Parto langsung berteriak, "Wes, ora usah mikiri duit, kalian harus pergi sekarang." Tanpa pikir panjang, Sutrisno menggendong Dimas, menarik tangan Mbak Sri dan langsung berlari keluar dari rumah. Saat mereka melewati ambang pintu, angin panas menerpa wajah mereka, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik mereka kembali. Namun mereka terus berlari, meninggalkan rumah itu dan semua yang ada di dalamnya. Barang-barang, perabotan, biarlah. Harta, tidak ada artinya dibanding nyawa mereka. Yang penting mereka masih hidup. Dan saat mereka menoleh untuk terakhir kalinya, rumah itu tampak gelap. Namun di jendelanya samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan yang menatap mereka pergi. Pagi harinya di rumah Mbah Parto, matahari bersinar lemah di balik awan mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah malam yang penuh teror belum sepenuhnya berlalu. Sutrisno berdiri di depan rumah kepala desa bersama 5 orang warga, termasuk Mbah Parto. Aku ora ikhlas ninggalne kabeh barangku neng omah kae. Aku belum ikhlas meninggalkan semua barangku, kata Sutrisno, menegaskan keinginannya untuk kembali ke rumah itu. Mbah Parto menatapnya lama. Aku ngerti, Tres, tapi aja suwe-suwe neng kono. Jangan lama-lama di sana, cepat ambil yang penting saja. Dengan langkah berat, rombongan itu berjalan kembali menuju rumah terkutuk itu. Namun saat mereka tiba di pekarangan, semuanya tampak berbeda. Hawa di sekitar rumah itu sangat mengerikan. Ketika kaki baru satu langkah menyentuh areal tanah rumah tersebut, semuanya tidak berani, seperti tercekat. Ada sesuatu yang sangat mengerikan, energi yang dahsyat menahan rombongan itu. Sutrisno pun berpikir lagi, sudahlah, aku sudah tidak kuat. Biarkan saja barang-barangku di sana. Sutrisno, tubuhnya semakin bergetar. Saat mereka berdiri kebingungan, Dimas yang digendong oleh Mbak Sri tiba-tiba menggigil. Mbah Parto menoleh, melihat bocah kecil itu dengan raut serius. Dimas ngerasa nopo? Dimas yang sejak pagi diam saja, kini mengangkat wajahnya perlahan, matanya kosong. Lalu dengan suara yang bukan miliknya, ia berbisik lirih. Ada Bali maning, jangan kembali lagi. Semua orang yang mendengarnya langsung membeku. Sutrisno merasakan bulu kuduknya berdiri. Mbak Sri nyaris menjatuhkan Dimas karena ketakutan. Warga lain saling pandang, tak ada yang berani berbicara. Mbah Parto hanya mengangguk pelan, seolah sudah tahu bahwa pesan itu bukan dari Dimas, tapi dari sesuatu yang tak ingin mereka kembali. Sore harinya Sutrisno, Mbak Sri dan Dimas meninggalkan desa itu untuk selamanya. Mereka memilih untuk tidak membawa satupun barang yang tertinggal di rumah itu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi setelahnya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah baca ya. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman masing-masing ya. Semoga pada lancar kerjaannya. Sampai jumpa lagi.